saya heran ada beberapa ustadz, termasuk Ustadz Alfian Tanjung yang membuat narasi yang sangat kasar gitu ya, seolah-olah kunjungan paus ini mengganggu ibadah umat muslim. Itu tidak benar. Saya umat muslim, saya begitu berbahagia kunjungan paus karena ini adalah ekspresi toleransi yang nyata. Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di dalam kasih anugerahnya. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Keren saudara, dan saya sehat-sehat selalu, amin. Pada kali ini saya mengajak teman-teman semua untuk melihat di mana ada tokoh Islam yang buka suara terkait dengan seorang ustadz yang mengusir, memfitnah dan menuding Paus Fransiskus datang ke Indonesia, saudara. Ustadz ini menuding dan mengklaim bahwa kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia memperkuat kristenisasi dan meresahkan masyarakat, dan kemudian mengatur-ngatur tuan rumah, ungkap Ustadz Alfian Tanjung, saudara. Nah, pertanyaannya, benarkah demikian? Yuk saksikan tokoh agama Islam ini yang menjelaskan secara terang-terangan tujuan Paus Fransiskus ke Indonesia berikut ini. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy edisi hari Jumat 6 September 2024 di Anak Bangsa TV tentunya. Sahabat Indonesia, selamat jalan. Bapak Suci Fransiskus Paus sudah selesai melaksanakan kunjungan apostoliknya ke Indonesia. Mulai tanggal 3 sampai tanggal 6 September 2024. Dan Alhamdulillah, puji Tuhan, semua berlangsung dengan lancar dan aman. Dan kita harus memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah, Presiden Jokowi, dan seluruh jajaran yang telah menyiapkan semua fasilitas dan kelancaran dalam kunjungan Paus ke Indonesia. Ini luar biasa. Kunjungan Paus ini adalah tanda bahwa Indonesia menjadi spotlight atau perhatian dunia, karena adalah negara pertama yang dikunjungi Paus dalam kunjungan apostolik di kawasan Asia Pasifik. Paus Paulus sudah meninggalkan Indonesia dengan menggunakan pesawat komersil Garuda Indonesia. Ini sungguh sesuatu yang menyentuh, karena kesederhanaan seorang paus itu menjadi inspirasi bagi kita semua. Menurut Direktur Utama Garuda Indonesia, pesawat yang dinaiki oleh Paus Fransiskus ini pesawat biasa tanpa fasilitas first class. Pesawat yang bisnis kelas dan ekonomi dan tanpa modifikasi apa-apa. Sekitar jam 10 pagi, Bapak Paus Fransiskus meninggalkan Indonesia menuju Port Moresby, Papua Nugini. Mudah-mudahan pesan perdamaian yang selalu disuarakan oleh Paus itu menjadi inspirasi buat kita semua, dan Indonesia mendapatkan berkah dari kunjungan Paus yang luar biasa ini. Ada beberapa hal yang ingin saya berikan catatan dalam kunjungan Paus ini. Yang pertama adalah betapa sederhananya Paus Fransiskus ini. Pemimpin Tahta Suci Vatikan ini menunjukkan kepada dunia bahwa seorang pemimpin itu harus tidak berjarak dengan umatnya. Di berbagai kesempatan Paus selalu menyentuh seluruh umatnya, bahkan banyak bayi-bayi atau anak kecil yang diberkati mengunjungi kaum disabilitas, kemudian juga mengunjungi Masjid Istiqlal, ada terowongan silaturahim di sana. Dan yang menarik adalah bagaimana Imam Besar Masjid Istiqlal mencium kening dari Paus Paulus, dan Paus Paulus mencium tangan dari Imam Besar Masjid Istiqlal. Ini sesuatu yang indah. Perbedaan tidak harus membelah kita. Perbedaan adalah kekuatan, perbedaan adalah keindahan bagi Indonesia. Cuma memang ada beberapa hal yang harus saya kritisi, itu adanya surat dari Kemenak kepada Menkominfo terkait dengan azan pada saat Misa Kudus tanggal 5 September 2024 agar diberikan running tag. Saya yakin 1.000.000% ini bukan permintaan dari pihak umat Katolik atau Paus Fransiskus. Ini benar-benar inisiatif dan niat baik dari pemerintah melalui Menteri Agama agar Misa Kudus yang disiarkan live di beberapa stasiun televisi itu tidak terganggu. Dan ternyata ada solusi yang terbaik yang diberikan oleh Ketua Dewan Masjid Indonesia, Bapak Yusuf Kalla, memberikan suatu solusi 2 layar. Misa tetap berjalan, azan tetap berjalan. Ini indah luar biasa. Misa Kudus tidak berniat untuk mengganggu azan. Azan itu adalah panggilan sholat bagi umat muslim, dan itu tidak terganggu dengan adanya Misa Kudus yang disampaikan oleh Paus
Fransiskus di GBK Salatiga Jakarta. Jadi jangan ada yang mengatakan bahwa seolah-olah ini Misa Kudus ini mengganggu azan. Itu tidak benar. Saya sudah mendapatkan konfirmasi bahwa ini inisiatif dan niat baik murni dari pemerintah. Dan ternyata ada solusi yang terbaik yang diberikan oleh Pak Yusuf Kalla. Loud and clear, jelas gitu. Makanya saya heran ada beberapa ustadz, termasuk Ustadz Alfian Tanjung yang membuat narasi yang sangat kasar gitu ya. Seolah-olah kunjungan Paus ini mengganggu ibadah umat muslim. Itu tidak benar. Saya umat muslim. Saya begitu berbahagia kunjungan Paus karena ini adalah ekspresi toleransi yang nyata. Paus selalu menghargai Pancasila, pembukaan konstitusi kita, bahkan semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika itu selalu disampaikan oleh Paus bahwa ini adalah semboyan negara yang sangat-sangat indah. Perbedaan tidak harus saling memusuhi atau membelah. Ini mungkin orang-orang seperti Pak Alfian Tanjung harus belajar untuk memaknai dengan hati yang bersih, bukan dengan hati yang kotor. Tidak ada yang terganggu di akidah kita dengan kunjungan siapapun, termasuk kunjungan kepala negara tahta suci Vatikan. Umat Islam tidak terganggu. Justru saya merasa ini adalah kebanggaan saya sebagai rakyat Indonesia, seorang pemimpin tertinggi umat Katolik dunia berkenan hadir di Indonesia, menyapa masyarakat Indonesia, dan ini sudah terjadi dan sangat indah. Jadi Alfian Tanjung dan beberapa orang yang lain harus belajar memaknai ini dengan hati yang bersih, kacamata yang murni, kacamata teologi yang benar-benar bahwa kita semua manusia sama di mata Tuhan. Masalah akidah itu adalah urusan masing-masing orang. Jangan saling mengganggu. Bahkan ada seruan deportasi Paus, itu suatu ujaran atau narasi yang keblinger. Paus itu adalah tamu negara. Paus itu adalah pemimpin tertinggi umat Katolik di dunia. Dan Katolik adalah agama resmi yang diakui di negara. Justru saya sangat menghargai, berbahagia, bangga atas kunjungan Paus ke Indonesia. Karena bagi saya, Paus Fransiskus kelahiran Argentina ini benar-benar menjadi inspirasi untuk meningkatkan bela rasa, meningkatkan solidaritas sosial, dan bagaimana kita harus peduli dengan kaum miskin, itu selalu digaungkan oleh Paus. Termasuk bagaimana Paus sangat menghargai Bhinneka Tunggal Ika. Negara Indonesia sangat dipuji oleh Paus dengan berbagai keberagaman yang luar biasa, agama, suku, etnis, budaya, itu adalah kekayaan yang diapresiasi oleh Paus Fransiskus. Tidak ada satu tuil pun ada nada yang merendahkan agama lain yang disampaikan oleh Paus. Jadi bagi orang-orang seperti Alfian Tanjung mungkin harus belajar untuk menghormati perbedaan, belajar untuk menghormati bahwa keindahan perbedaan di Indonesia itu adalah rahmat dan berkah bagi Indonesia. Jangan justru diperuncing bahwa seolah-olah kedatangan orang yang beragama berbeda itu akan merusak akidah keislaman kita. Itu salah besar, itu menurut saya. Jadi ini pesan ini saya sampaikan dengan ketulusan saya. Terima kasih saya kepada Paus Fransiskus yang sudah hadir di Indonesia. Terima kasih juga kepada pemerintah yang telah memfasilitasi kedatangan dan kunjungan Paus selama di Indonesia. Terima kasih juga kepada saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya, umat Katolik. Saya merasakan sukacita Anda karena kedatangan Bapak Suci Fransiskus, dan saya mengapresiasi bagaimana teman-teman umat beragama Katolik di Indonesia begitu menghargai perbedaan dan begitu menghargai toleransi di Indonesia. Itu yang ingin saya sampaikan sebagai catatan kunjungan Paus Fransiskus. Nah teman-teman, itulah dia tokoh dari agama Islam yang memberi tanggapan terkait dengan kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Ada beberapa hal yang saya catat di sini dan saya akan sampaikan. Yang pertama, kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia, tokoh agama ini menjelaskan untuk mengajarkan kita kesederhanaan. Yang pertama, kedatangan Paus di Indonesia mengajarkan kita kesederhanaan, mulai dari fasilitas dan kendaraan umum dan tempat penginapan. Paus memilih yang sederhana. Paus memilih yang sederhana, bukan fasilitas yang mewah, ya, yang seharusnya pemimpin negara mereka mendapatkan fasilitas yang sungguh
luar biasa. Tetapi Paus tidak mau menggunakan fasilitas penginapan yang sungguh mewah, tetapi ia memilih kesederhanaan. Mengapa? Ia mengajarkan bahwa hidup itu sederhana, yang tidak perlu dilebih-lebihkan, yang tidak perlu dimewah-mewahkan. Karena semuanya itu nanti akan kita tinggalkan setelah kita meninggal dunia. Maka harta, kekayaan, dan kemewahan tidak ada gunanya. Untuk apa orang memiliki harta, kekayaan, dan kemewahan lalu hatinya penuh dengan kesombongan? Itu tidak ada gunanya. Lebih baik kita hidup sederhana yang berdampak bagi semua orang. Sehingga kesederhanaan kita, orang lain boleh menikmati, mencontoh, meniru, meneladani kehidupan kita. Dan itulah yang diperlihatkan oleh Paus Fransiskus ketika datang ke Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, tokoh agama Islam ini mengatakan bahwa Paus mengajarkan kita untuk tentang perdamaian. Perdamaian. Dan inilah salah satu tokoh agama Islam yang memiliki wawasan yang sungguh luar biasa, saudara. Saya melihat video-video beliau ketika gereja ditolak, ditutup, dan dibubarkan oleh segelintir orang tertentu. Ia terus bersuara dan ia menyampaikan kebenaran bahwa kita hidup di Indonesia ini adalah kita hidup di dalam satu tubuh NKRI. Itu yang kedua. Yang ketiga, kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia bukan permintaan agama Katolik, bukan, tetapi ini program pemerintahan dan menteri agama. Jadi sangat salah kalau Ustadz Alfian Tanjung menuduh bahwa kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia memperkuat kristenisasi dan membuat gaduh dan mengatur-ngatur tuan rumah. Itu sangat salah dan tidak benar, saudara. Ya, sebenarnya bahwa kedatangan Paus itu diundang oleh pemimpin negara ini, pemerintah dan menteri agama, dan ini salah satu program mereka menghadirkan pemimpin Vatikan ke Indonesia. Dan itulah urusannya negara, bukan memperkuat kristenisasi, Pak Ustadz. Berpikir yang jernih, berpikir yang rasional, dan terus belajar. Yang ketiga, yang keempat, tokoh agama Islam ini menjelaskan bahwa ia sangat bangga dengan kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Mengapa, saudara? Ia mengalami sendiri dan diberkati dengan kehadirannya Paus Fransiskus yang mengajarkan perdamaian, yang mengajarkan toleransi yang sungguh luar biasa. Itulah sebabnya tokoh agama ini sangat diberkati dan bangga. Yang keempat dan kelima, perbedaan tidak harus membelah kita. Perbedaan itu unik, indah, dan sungguh luar biasa. Oleh karenanya, kiranya orang-orang seperti Ustadz Alfian Tanjung ini belajar kepada tokoh agama Islam ini, supaya terbuka wawasannya tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.